Top FM. More music variety. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini? Senang rasanya untuk malam hari ini. Ya, jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial hari Minggu 19 Juli 2020. Dan untuk malam hari ini masih seperti biasa untuk kita semuanya. Ya, kita akan dijumpa lagi di podcast Radio Singosari Top FM, di mana untuk malam hari ini masih seputar dunia pendidikan yang tentunya juga kita akan masih juga ditemani oleh teman-teman kita dari Universitas Peradaban Bumiayu. Dan selamat malam juga untuk teman ya, untuk malam hari ini khususnya para mahasiswa-mahasiswi Universitas Peradaban Bumiayu yang kebetulan untuk malam hari ini juga selalu setia bersama kami, karena untuk malam hari ini narasumber kita ada Ibu Eka Farida Fasha, SSI MPD. Ya, beliau adalah dosen pendidikan matematika Universitas Peradaban Bumiayu. Kemudian juga ada tamu kita, Mas Takwa Trisubekti, SPD. Beliau juga alumni pendidikan matematika Universitas Peradaban Bumiayu yang malam hari ini ya temannya masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya, dan masih di podcast Radio Singosari Top FM untuk malam hari ini. Ya, masih bersama teman-teman kita dari Universitas Peradaban Bumiayu yang kebetulan untuk malam hari ini bersama Ibu saya panggilnya lebih senangnya Mbak aja gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Mbak dosen gitu ya. Ya, Mbak Eka Farida Fasha, SSI MPD, ya, di mana beliau adalah pengampu atau dosen pendidikan matematika Universitas Peradaban Bumiayu, dan juga Mas Takwa Trisubekti SPD, ya, beliau adalah alumni pendidikan matematika Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, Bu Eka ini termasuk salah satu dosen senior di Universitas Peradaban Bumiayu ya. Iya, bisa dibilang begitu. Karena sejak tahun 2012. Berarti sejak awal berdirinya STIE ya dulu ya. Ya. Stikip ya. Enggak, kalau Stikip itu kan berdiri dari tahun 2009. Kalau STIE-nya itu 2012. STI-nya 2012 ya. 2012. Ya, berarti masih di Dulu yang di gedung SMP Islam, ya. terus pindah peralihan gitu ya, peralihan di gedung baru itu pas STIE berdiri. Ya, dan ini termasuk Bu Eka, Mbak Eka ini senior berarti ya untuk di Universitas Peradaban, karena tahun 2009 saya masuk tahun 2012. 12-nya ya. Termasuk berarti angkatannya Bu Yuniar. Bu Yuniar yang kemarin iya. Okay. Dari bahasa Inggris ya. Iya. Dan kebetulan untuk Bu Eka ini mengampu di matematika, asli sarjana SSI matematika. Iya. Jadi S1 saya itu matematika. Terus S2-nya baru pendidikan matematika. Pendidikan matematika. Dan di peradaban itu saya mengampu bidang geometri. Dan kebetulan memang sampai berarti ini yang keberapa ya? Ketiga itu kaprodi. Masih kaprodi di wah, luar biasa. Kecil-kecil cabai rawit nih Bu Eka ini. Saya nggak berani hitung-hitungan, Bu. Karena turunannya kecil kali. Dan sebelum di Universitas Peradaban Bumiayu atau mungkin sejak lulus langsung? Enggak, saya dulu itu di 2011 itu di SMK Al-Hikmah 2. SMK Al-Hikmah 1 yang di apa ya namanya SMEA kalau dulu itu ya. Terus di 2012 itu gabung sama Universitas Peradaban yang dulunya STKIP. Nah, terus pas di tahun yang sama juga kebetulan saya juga di UPS Tegal. Tapi karena jauh jadi ya udahlah milih dua yang di sekitar Bumiayu aja. Sudah berdengar gak, Bu? Alhamdulillah sudah punya anak 2. Anak 2, alhamdulillah. Ya, dan Mas Takwa ini berarti muridnya? Iya, dulu ya. Oh, muridnya Bu Eka ya. Oke deh, dan ya kayaknya mic-nya nggak bunyi, Mas. Iya, mic-nya nggak bunyi nih kayaknya. Nggak bunyi. Iya. Apa ya? Ya, coba. Pakai yang mana? Ini. Iya.
dengan aja Bu Eka ya. Ya, berarti Mas Takwa ini alumni tahun Tahun 2016. 2016. Dan sekarang saya ngajar di Bekasi. ngajar di Bekasi. Oh. Di bimbel juga, privat juga ada, ya kesibukannya di situ ya. Ya. Ya, kemudian oke deh, nanti bincang-bincang kita untuk malam hari ini. Ya, sebelum kita lanjutkan ke Bu Eka mungkin. Bu Eka, apa sih Bu? Kok Ibu kan Nun Sewu ini biasanya, dan pelajaran matematika ini pelajaran yang paling ditakuti oleh siswa. Ini sebenarnya kenapa sih harus pendidikan matematika, Bu? Oke. Ditakuti ya. Iya, betul. Kata kuncinya ditakuti Betul. gitu. Sebenarnya enggak juga sih ya Mas ya. Kenapa pendidikan matematika? Mungkin umumnya kenapa matematika gitu aja ya. Karena matematika kalau memang dari dirinya ada keniatan mempelajari matematika itu asik. Asiknya di mana, Bu? Asiknya itu kan ada tantangan. Mungkin sama orang-orang yang suka tantangan kali ya. Kalau matematika itu kan menemui persoalan kayak gitu bagai apa sih? Mungkin ya memang kayak bagai menguraikan benang kusut, tapi sebenarnya prosesnya itu yang asik. Kayak gitu. Rumus-rumusnya itu ya? Iya. Dan jangan salah, kalau kita mengerjakan soal matematika, itu kan tidak hanya mendapatkan ini nanti saya mendapatkan jawaban yang benar, pasti nilainya bagus. Tapi sisi lainnya itu ada pembelajaran pengalaman diri, bahwasannya matematika itu kan pasti ada jawabannya ya Mas ya. Pasti ada jawabannya. Nah, itu yang melatih kita akhirnya yang bersikap kejujuran tuh di situ. Kan nggak mungkin dong misalkan jawabannya diplesetkan kayak gitu. Karena kita memang lagi mencari, kalau ngetrennya itu kan matematika tuh yang dicari X dan Y aja kayak gitu kan. Kalau kita udah menemukan nilai X dan Y, nah itu kan sebenarnya memberikan pembelajaran dari nilai kejujuran itu di situ. Dan biasanya kan jawaban dari matematika itu pasti kan, Bu. Iya. Misalkan satu ya harus satu gitu, nggak bisa diplesetkan jadi setengah satu gitu. Nah itu di situ kan. Jadi letak asiknya tuh di situ. Memang sih kayak seakan tuh menguraikan benang kusut, tapi sebenarnya kalau kita mempelajari prosesnya itu asik. Dan memang kuncinya ya harus tahu syarat perlu dan syarat cukupnya memang. Dan apalagi nilai yang lainnya itu jadi jadi memberikan pembelajaran tentang keterampilan proses tadi, dan bagaimana kita yang namanya kita menyelesaikan masalah gitu loh Mas. Akhirnya kan jadi kita mempunyai kemampuan penyelesaian masalah juga, terus juga bisa berpikir logis, dan akhirnya sampainya itu ada nilai juga keterampilan berpikir kritisnya di situ. Gitu kan. Dan mungkin jawaban matematika itu biasanya harus pakai rumus kan, Bu? Ya kalau memang ada konsep perumusan di situ. Tapi kalau cuma yang dasar 1 + 1 ya udah. Iya. Nah itu untuk sistem penilaiannya sendiri, kalau misalkan yang ada rumusnya, terus kita misalkan kita udah tahu jawabannya 1 ditambah 1 dikurangi 2 kan berarti kan pakai rumus 1 tambah plus 1 min bagi 1 gitu. Nah kita udah tahu jawabannya misalkan 2 gitu loh ya. Nah itu kalau misalkan untuk sistem penilaiannya seperti apa? Kalau misalkan nggak dicantumkan ke pakai rumusnya, ini nilainya sama atau beda gitu. Oke. Jadi mungkin penilaiannya itu berbeda dengan penilaian yang misalkan matematika di pendidikan dari dasar terus sampai ke perguruan tinggi gitu ya Mas ya. Kalau dari sisi matematikanya sendiri, kalau kita jawabannya cepat gitu, misalkan Pilgan itu kan sudah pasti menemukan jawabannya. Tapi kalau isai itu kita juga menilai yang namanya keterampilan proses tadi. Bagaimana si anak ini menemukan jawaban yang tepat. Nah, kita harus menguraikan ini dari mana mendapatkan nilai sekian atau mendapatkan jawabannya sekian. Nah, di situ dia menerapkan konsepnya apa enggak kayak gitu.
Tapi kalau cuman langsung jawabannya kayak gitu, itu ISA ya Mas ya. Tapi kalau pilgan bisa langsung ya, mungkin bisa. Kalau sekarang kalau online kan CPT banyak yang pakai pilgan. Tapi kalau yang ISAI itu kita bisa menilai dari keterampilan proses sendiri. Dan matematika itu biasanya jam waktunya itu untuk Panjang. lebih panjang dari waktu lainnya ya Bu. Panjang, iya panjang. Apa dari turunan ya Bu, cerdasnya gitu. Bu Turyati kan Oh, kenal juga ya sama ibuku ya. Oh Mbak Eka ini Mbak Eka putrinya Bu Turyati ya. Oh Mas Butur nggak ngomong-ngomong sih. Oke. Kebetulan itu keluarga saya memang matematika semua. Iya Mas Faisal ini juga Mas Faisal matematika. juga kenal juga ya sama Kenal Mas Faisal, juga ya. iya. Oh. Istrinya Mas Faisal juga matematika juga. Oh, ya berarti memang Bu Turyati enggak ya? Kan SD Mas. Oh iya, tapi bukan Guru SD. Iya, bukan matematika ya. Bukan. All round gitu ya. Oke deh, terima kasih. Makin menarik untuk malam hari ini ya. Kemudian Mas Takwa. Iya, Ini kan Mas Takwa ini kan dulu diambung Mbak Eka ya. Iya, Dulu iya, diambung Mbak Eka. Ini kemudian sudah terbukti nggak sih Mas merasakan ilmu yang didapat dari Universitas Peradaban Bumiayu ini kemudian dituangkan di masyarakat ini? Seperti apa Mas? Ada kesusahan enggak? Iya, alhamdulillah. Sekarang saya lulusannya dulu kan saya di 2016 ya. Kemudian terus mulai mencari kerja itu kan sambil yang di sini dulu kan privat. Kemudian saya ketemu temen nih ya. Dulu kalau nggak salah itu Mas Dodi ya. Mas Dodi WA saya. Terusan saya suruh ke Bekasi itu kan, terus untuk meniti karir di sana gitu ya. Nah ini kan ini tentang manfaat dari pendidikan matematik. Terus akhirnya privat di sana. Terus awal-awal saya di sana itu bimbel ya. Nah setelah itu berkembang punya banyak kenalan. Akhirnya saya diterima juga ya di salah satu SMA di Kota Bekasi itu di SMA Widya Nusantara ya. Nah terus semakin banyak pekerjaan saya di sana ya tentang bimbelnya pun nah ini kebermanfaatan dari Universitas Peradaban itu saya merasakan sendiri. Saya itu bukan sombong ini ya tapi ya memang kenyataannya memang harus sombong juga. biar tahu tentang kenyataan gitu kan. Saya selain di SMA itu guru matematik itu saya sebagai instruktur olimpiade matematika. Iya, instruktur olimpiade matematika di Jabodetabek. Kenapa ya? Karena ya nggak cuma satu bimbel aja yang saya pegang ya, borongan ya. Ada yang salah satu di bimbel expert Bogor ya, Bekasi Bogor itu kan paling enggak ya 2,5 jam naik KRL sampai itu. Jadi ya nggak bermasalah itu kan. Cuma saya tinggalnya sih di Bekasi. Nah, terus saya juga di Lembaga Olimpiade Pendidikan Indonesia Jakarta itu ya. Itu kan itu salah satu lembaga besar. Kalau nggak percaya silahkan searching, itu websitenya ada ya. Nah saya juga bekerja di situ untuk membimbing. Kebanyakan saya membimbing yang dari LOPI itu, Lembaga Olimpiade Pendidikan Indonesia yang di wilayah Bekasinya. Juga saya pernah yang di SD Bekasi itu anaknya sampai provinsi ya. Bayangkan coba di sana itu kan tempat kota berkembang ya, kota besar ya. Kota besar dan pendidikannya itu kan nggak main-main itu ya. Saya bisa meloloskan salah satu anak ya SD itu sampai dengan tingkat provinsi untuk diberangkatkan ke Bandung mewakili Kota Bekasi. Nah kemudian juga ada yang dari SMA juga alhamdulillah saya bisa meloloskan. Nah itu kan berarti dulu saya memang niat juga sih, niat pengen mengembangkan berkarir di dunia pendidikan matematik gitu kan. Ya semacam membuka bimbel itu gitu. Iya itu akhirnya ya sekarang sedang menikmatinya gitu. Oke ya. Ya kemudian pertama lulus dari Universitas Peradaban Bumiayu ini, Mas Takwa merasa minder nggak dengan teman-teman yang dari lulusan universitas yang itu gitu loh. Dari universitas yang ternama ya, gitu ya, misalkan 10 besar dari Indonesia gitu ya. Nah, mungkin saya mah orangnya santai aja sih ya. Di santuy sisi, gitu ya. Santuy. Di sisi lain saya juga
untuk adik-adik ya, untuk adik-adik Universitas Peradaban ini boleh meniru kakak ya. Ini kakak alumni ya. Itu di pas di perkuliahan itu saya mulai meniti karirnya untuk melihat channel-channel keluar gitu kan. Seperti teman-teman saya itu kan lewat, meskipun dulu kan belum ada Instagram, itu hanya lewat Facebook aja gitu kan. Akhirnya saya mencoba anak-anak yang jago-jago itu dari lewat grup. Jadi saya main FB tapi untuk belajar matematik gitu. Karena dulu saya pas di awal-awal itu merasa kurang gitu kan. Akhirnya saya cari tambahan referensi dari luar, nemu punya kenalan-kenalan baru. Nah, di situ saya belajar bersama juga ya, selain di kampus juga belajar dari Facebook, akhirnya jadi teman dekat. Nah, kemarin juga sempat ketemuan. Awalnya ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bandung, ketemuan di Jakarta, dan mereka yang dulunya itu teman belajar bersama ya, jadi para instruktur olimpiade juga gitu. Jadi saya nggak ada pernah merasa minder universitas mana ya. Dari peradaban itu saya nggak pernah minder, karena kalau kita memang benar-benar niat atau mau menaikkan skill kita, ya dari universitas manapun ya sama saja gitu. Sama aja, tinggal niatnya aja sih gitu. Wah, luar biasa. Ya, barangkali nanti ada ini, ini Mas Takwa kayaknya bohong nih, hoak nih. Nanti bisa dicek di Facebooknya Mas Takwa gitu ya. Bisa disebutin aja Mas, dipromotin aja. Oh iya, ntar saya komen dah di live ininya kan ada saya komen di situ, silakan cek aja. Iya, cek ya, betul Mas. Biar percaya bahwa alumnus alma mater dari Universitas Peradaban Bumiayu ini sudah memang terbukti mampu bersaing di dunia kerja gitu ya. Artinya bahwa Mas Takwa ini berarti menjadi salah satu alumni yang membuktikan bahwa kuliah di Universitas Peradaban Bumiayu ini juga mampu bersaing dengan lulusan-lulusan dari universitas-universitas ternama di Indonesia gitu ya Mas Takwa ya. Betul. Dengan hasil yang ditorehkan mengantarkan anak-anak masuk di Olimpiade matematika ini. Oke deh, terima kasih, dan ya nanti bisa dibuktikan lagi ya Mas ya nanti. Saya punya banyak cerita sebenarnya. Ya nanti tinggal di sambungkan aja sih dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Ya, Bu Eka, betul ini salah satu keuntungan dari Mas Takwa tadi belajar matematika. Apa karena memang melihat dari sisi keuntungan di matematikanya sendiri, atau mungkin Mbak Eka melihat dari kejeniusan dari Mas Takwanya sendiri, atau seperti apa Mbak? Oke. Jadi gini ya, keuntungannya itu kan ibaratnya keuntungan dia memilih pendidikan matematika itu mungkin sesuai dengan keinginannya atau bakatnya, kayak gitu. Kadang juga kan ada yang bilang, aku kok kuliah salah jurusan kayak gitu. Jadi keuntungannya mungkin ya itu satu. Pendidikan matematika itu sesuai dengan bakatnya. Itu kan atau sesuai dengan kemampuannya, motivasinya, ya tadi itu salah satunya memang bakatnya kayak gitu. Nah, jadi karena dia memilih pendidikan matematika yang akhirnya memang sesuai dengan jiwanya juga, itu kan akhirnya yang namanya proses ya Mas, mengantarkan dia memang sudah bisa meniti karirnya. Salah satunya tadi dia sudah menjadi instruktur olimpiade. Dan kenapa dari Universitas Peradaban itu bisa bersaing di dunia kerja, ya memang sudah terbukti sendiri. Salah satu dikesampingkan dari memang si anaknya atau bakat anaknya, itu kan pastinya adalah impact faktornya, maksudnya pengaruh dari lingkungan yang dulu dia kuliahnya kayak gitu ya Mas ya. Nah, yang mengantarkan dia meniti karir dan sukses menjadi instruktur olimpiade. Salah satunya kan dia sudah meloloskan juga yang di mana ya, Australia. Iya, jadi selain olimpiade di nasional, saya juga pegang olimpiade yang di luar. Banyak. Ya nanti saya ceritakan deh. Iya, salah satunya kan tadi. Ibaratnya ini loh, lulusan dari peradaban juga bisa bersaing di dunia kerja dan tidak jomplang banget juga sama dari universitas ternama gitu. Ternama kayak gitu, salah satunya ya ini tadi.
Selain juga sudah ada yang keterima CPNS kayak gitu atau yang sudah jadi PNS. Dan dari keuntungan kenapa matematikanya sendiri ya itu tadi. Kita jadi seneng dari keterampilan proses tadi kita jadi seneng untuk menyelesaikan masalah karena sudah senangnya untuk mengerjakan soal-soal matematika. Akhirnya kan terbentuklah kayak gitu ya, terbentuklah yang namanya keterampilan penyelesaian masalah tadi. Dan imbasnya apa? Berpengaruh juga loh ke kehidupan sehari-hari kan gitu. Kalau kita punya permasalahan, kita sudah terbiasa